Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, kita bertemu lagi di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 3 benda di sekitarku, yaitu di subtema 3 perubahan wujud benda. Khusus hari ini kita akan belajar PPKN dengan KD 3.3 makna keberagaman karakteristik berbagai peran. Jadi hari ini apa sih yang akan kita pelajari? Hari ini kita akan mempelajari tentang yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi peran yang ada di sekolah. Jadi tujuan kita hari ini belajar adalah yang pertama, agar kalian dapat mengidentifikasi peran yang ada di sekolah itu apa saja. Lalu yang kedua, agar kalian dapat menuliskan peran di sekolah itu ada apa saja. Lalu yang ketiga, agar kalian mampu menceritakan pengalaman melaksanakan tugas sesuai dengan peran kalian masing-masing. Yang keempat, agar kalian dapat mengetahui fungsi masing-masing peran yang ada di sekolah. Karena ternyata fungsi masing-masing peran itu berbeda-beda ya nak. Lanjut, jadi kita mulai pelajarannya. Kalian amati gambar berikut ini. Wah, siapa yang merindukan sekolah? Ya, jadi ini gambar depan sekolah kita, SDIT Harapan Bunda tercinta. Siapa yang kangen, siapa yang rindu? Ya, jadi di gambar itu adalah SDIT Harapan Bunda, tempat anak-anak bersekolah. Ada bu guru, pak guru yang mengajar sehari-hari di kelas. Ada juga kepala sekolah yang memimpin sekolah. Nih, di sini ada peran-peran setiap anggota yang ada di sekolah. Setiap warga sekolah punya peranannya masing-masing. Ada guru kelas yang tugasnya mengajar di kelas dan membuat administrasi kelas. Ada kepala sekolah yang tugasnya sebagai pemimpin di sekolah serta mengatur semua kegiatan yang berlangsung di sekolah. Lalu ada juga penjaga sekolah yang penting juga untuk menjaga keamanan sekolah dan memelihara serta menjaga barang-barang milik sekolah agar barang-barangnya tetap aman. Lalu ada juga petugas perpustakaan yang mengurus pelayanan perpustakaan, membuat peraturan di perpustakaan, membuat perencanaan untuk mengadakan buku. Jadi yang kalian temui di perpustakaan itu adalah petugas perpustakaan. Lalu juga ada petugas tata usaha yang mengurus kegiatan tata usaha dan administrasi kegiatan sekolah. Lalu ada juga guru-guru mapel seperti guru PJOK yang mengelola pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Mengapa sih perlu adanya perbedaan peran di sekolah? Apa yang terjadi kira-kira bila di sekolah itu hanya ada kepala sekolah saja? Bagaimana kalau tanpa ada bagian yang lainnya? Di sekolah cuma ada kepala sekolah aja, nggak ada gurunya, nggak ada murid-muridnya, nggak ada penjaga sekolah, nggak ada tata usaha. Kira-kira apa yang akan terjadi ya? Perbedaan peran di sekolah itu sangat penting karena perbedaan peran di sekolah akan memudahkan dalam melaksanakan tugas masing-masing di sekolah. Jika hanya ada kepala sekolah saja, maka kegiatan belajar mengajar tidak bisa berjalan. Jika hanya ada guru saja, juga tidak akan bisa berjalan. Tidak ada yang mengatur seluruh kegiatan di sekolah seperti kepala sekolah. Dengan adanya perbedaan peran, setiap orang memiliki peran yang sesuai dengan kemampuan mereka dan saling melengkapi dengan peran yang lain. Kalau misalnya di sekolah cuma ada kepala sekolah aja, nanti nggak ada guru yang ngajar, nggak ada anak-anak yang belajar, bagaimana? Terus kalau cuma guru aja, nanti nggak ada anak-anak yang belajar, terus nggak ada kepala sekolah yang mengatur, terus gimana ya? Terus kalau cuma ada anak-anak aja, apakah bisa belajar tanpa ada gurunya? Nah, jadi itulah pentingnya kenapa kok di sekolah itu perlu ada banyak orang yang memiliki peranan yang berbeda-beda. Nah, selain di sekolah, kalian juga bisa melakukan peran saat bermain sepak bola. Pembagian peran bisa juga dilakukan saat bermain, misalnya bermain sepak bola. Saat bermain sepak bola, ada yang berperan sebagai penjaga gawang, ada yang berperan sebagai penyerang, ada juga pemain belakang. Ada juga yang berperan sebagai kapten, yang mengatur seluruhnya itu, yang menjadi pemimpinnya. Semua harus saling bekerja sama. Mengapa? Karena untuk menghasilkan permainan yang terbaik, kalian harus bekerja sama dalam permainan sepak bola itu. Tidak mungkin kalau misalnya cuman strikernya aja yang menyerang,
nanti tidak ada yang bertahan, nanti kebobolan, atau hanya bertahan saja tapi tidak ada yang menyerang, nanti tidak bisa membuat gol begitu. Jadi peran masing-masing itu sangat diperlukan dalam bermain sepak bola juga. Nah, di sini kalian juga bisa lihat di gambar itu, Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Apakah di sekolahmu mempunyai petugas kebersihan? Apa saja tugas-tugasnya? Ya, seperti petugas kebersihan di sekolah Siti, petugas kebersihan di sekolah kita juga tugasnya membersihkan seluruh sekolah, baik itu kelas, halaman, lapangan, dan semuanya dibersihkan oleh petugas kebersihan. Coba bayangkan kalau tidak ada petugas kebersihan, apakah sekolah kita bisa bersih? Maka dari itu kita harus sangat berterima kasih kepada para petugas kebersihan yang ada di sekolah kita. Nah, sampai sini sudah cukup. Semoga kalian paham tentang peran-peran yang ada di sekolah. Kepala sekolah punya peran sendiri, guru punya peran sendiri, siswa punya peran sendiri, bahkan petugas kebersihan, petugas keamanan, petugas tata usaha, petugas perpustakaan juga punya peran sendiri yang tidak bisa ditinggalkan di sekolah. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.